jangan suka nunda-nunda amal saleh. Kita tidak pernah tahu kapan didatangi oleh malakatul maut. Oleh karenanya, jangan suka nunda-nunda amal saleh. Jangan terlena dengan kesibukan dunia. Karena sesungguhnya ajal kita pasti datang. Tidak ada kompromi dalam masalah ajal. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal saatnya tiba, tidak bisa diundur-undur barang sesaat, juga tidak bisa dimaju-maju barang sesaat. Maka jangan menunda-nunda amal saleh. Fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di kehidupan dunia ini, semua harus kita gunakan untuk semakin menjadikan diri kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ayyuhal muslimuna ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khatib berwasiat kepada diri pribadi, juga kepada jamaah sekalian yang hadir di masjid ini, untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan setiap perintahnya dan juga bersungguh-sungguh menjauhi setiap larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan kita memberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang sedang kita hadapi. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dari segala permasalahan yang dihadapinya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita semua hidup di akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah. Tersebarnya berbagai macam fitnah di sekitar kita, fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Berbagai macam malapetaka bencana terjadi di sekitar kita. Keberkahan waktu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga zaman terasa berdekatan. Waktu begitu singkat berlalu daripada diri kita semua. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama kita banyak memberikan nasihat untuk kita semua, manusia yang berada di akhir zaman. Yang pertama, bersabarlah menghadapi berbagai macam ujian dan juga cobaan di dunia. Karena sesungguhnya ujian dan cobaan di dunia ini tidaklah lama. Semua kesengsaraan, semua kesusahan, semua penderitaan di dunia akan lenyap hanya dengan sedikit celupan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sayu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya min ahlil jannah fayusbigha sabghatan fil jannah
fayuqalu lahu ya ibna Adam hal ra'aita bu'san qat hal marra bika shiddatun qat fayaqulu la wallahi ya rabbi ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu shiddata qat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat akan didatangkan seorang penduduk dunia yang paling sengsara dan dia termasuk golongan ahli surga. Lalu dicelupkanlah dia ke dalam surga Allah satu kali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau melihat kesengsaraan meskipun hanya sebentar? Apakah engkau merasakan kesusahan dan penderitaan walaupun sebentar? Maka para jamaah yang dirahmati Allah, orang tersebut kemudian mengatakan, demi Allah wahai Rabbku, tidak, aku tidak merasakan kesengsaraan meskipun hanya sebentar, dan aku tidak melihat kesusahan walaupun hanya sebentar. Perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang paling susah hidupnya ketika di dunia, orang yang paling menderita, paling sengsara hidupnya di dunia, namun dia bersabar dengan kesengsaraan, penderitaan dunia. Ternyata sebentar dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan yang puluhan tahun dia rasakan di dunia lenyap seketika itu juga. Oleh karenanya para jamaah, kesabaran dituntut dari kita semua. Sabrun jamil, kesabaran yang indah, kesabaran yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita di dunia tidak akan lama, maka penderitaan itu harus kita sikapi dengan kesabaran. Ujian, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harus kita sikapi dengan kesabaran supaya berbuah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama juga memberikan nasihat kepada kita supaya kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika suudzon, buruk sangka kepada sesama manusia itu dosa besar, bagaimana lagi kalau orang itu suudzon kepada Allah? Bagaimana lagi kalau orang itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang mukmin dia akan senantiasa berbaik sangka kepada Allah karena dia meyakini apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu sesungguhnya adalah terbaik untuk dirinya. Ada beragam hikmah yang begitu besar di balik segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu." Aku sangat tergantung pada prasangkaan hambaku kepada diriku. Jika dia berprasangka baik kepadaku, kata Allah, maka dia mendapatkan kebaikan. Namun jika dia berprasangka buruk kepadaku, kata Allah, maka sungguh dia akan mendapatkan keburukan. Para jamaah sekalian sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat berikutnya yang disampaikan oleh para ulama, jangan sekali-kali meremehkan kebaikan walaupun kecil dan sedikit. Karena barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun kecil, walaupun sedikit, maka dia akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat balasan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sekecil zarrah, maka dia pasti akan melihat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi para jamaah, tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan dengan keikhlasan, yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan melipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. Bahkan bisa lebih besar lagi ketika kita melakukannya di waktu atau di tempat yang kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan." Barang siapa yang berniat berbuat kebaikan namun ternyata dia tidak jadi melakukannya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat di sisinya kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Orang sudah punya azam, kemudian qadarullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan satu uzur kepada dirinya sehingga dia terhalang dari kebaikan tersebut. Allah mencatat niat baiknya itu satu kebaikan yang sempurna. Lebih-lebih lagi para jamaah, jika dia sudah berazam kebaikan, kemudian sampai dia jadi melakukan kebaikan tersebut, maka katabahallah azza wa jalla indahu asyara hasanat. Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya minimalnya 10 kali pahala kebaikan, ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat kebaikan, wa ila adha'afin katsiratin, bahkan berlipat-lipat lagi lebih banyak dan lebih besar dari itu semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Ayyuhal muslimun ibadallah, nasihat berikutnya yang disampaikan oleh para ulama terkait kondisi kita di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Jangan suka nunda-nunda amal saleh. Kita tidak pernah tahu kapan didatangi oleh malakatul maut. Oleh karenanya, jangan suka nunda-nunda amal saleh. Jangan terlena dengan kesibukan dunia. Karena sesungguhnya ajal kita pasti datang. Tidak ada kompromi dalam masalah ajal. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal saatnya tiba, tidak bisa diundur-undur barang sesaat, juga tidak bisa dimaju-maju barang sesaat. Maka jangan menunda-nunda amal saleh. Fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di kehidupan dunia ini, semua harus kita gunakan untuk semakin menjadikan diri kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau pernah memegang pundaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Nabi bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabilin." Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau ini orang asing atau seorang pengembara. Lalu kemudian Abdullah bin Umar berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Jika engkau ada di sore hari, jangan suka nunggu hari. Jika engkau ada di pagi hari, maka jangan nunggu sore hari. Wa khudh min sihatika qabla saqamika. Jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakit kepada dirimu. Jaga masa hidupmu sebelum datang kematian kepada dirimu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka jangan nunda-nunda amal saleh. Jangan suka meremehkan kebaikan sekecil apapun. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan ditunda-tunda. Kita tidak pernah tahu amal mana yang ikhlas di sisi Allah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal yang mana yang kemudian akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak lagi manfaat harta dan juga anak-anak. Dan terakhir, para jamaah, istiqomahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, ini jalan kesuksesan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Sabab terbesar untuk orang mendapatkan husnul khatimah adalah dia istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallait ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.